Nah, habis dari negeri Larike, kita lanjutin perjalanan kita ya guys. Saat di perjalanan, nanti kita mampir ke beberapa tempat menarik yang ada di pesisir barat laut dari Pulau Ambon ini. Nah guys, di tengah perjalanan menuju, jadi habis dari Larike, aku mau ke negeri Asilulu. Mau ada makan siang yang oke sama lihat pemandangan. Terus kita mampir di ini namanya Batu Layar guys. Jadi udah pinggir jalan sih. Jadi kalian bisa langsung mampir. Terus di sana ada warung tuh. Bisa nyantai-nyantai juga. Nah kayak gini sih guys bentukannya, asik buat sekedar foto-foto, duduk-duduk istirahat. Oke, habis kita santai-santai kita langsung meluncur ya ke desa Asilulu. Oke. Masih di area negeri Larike, begitu meninggalkan desa, kita bakal melewati spot pantai yang bernama Batu Layar. Disebut Batu Layar karena ada bentuk bebatuan yang mirip sekali dengan layarnya kapal. Lokasinya sendiri juga cukup populer oleh orang-orang sekitar untuk dijadikan tempat berfoto. Ada juga warung yang menjual jajan maupun minuman sehingga bisa jadi tempat singgah kalian saat perjalanan. Katanya saat matahari terbenam pemandangan di sini cantik banget. Jadi tempatnya juga dijadiin spot buat melihat sunset sama orang-orang. Nah setelah negeri Larike ini kita masuk ke area negeri Asilulu. Karena saat ini aku jalan-jalan bareng teman-teman Ambon, jadinya saat melewati negeri Asilulu ini kita mau mampir ke rumah kerabat kita untuk bersilaturahmi sekalian istirahat sejenak. Di negeri Asilulu ini juga sebenarnya terkenal dengan pemandangan 3 pulaunya. Bahkan ada juga penginapan atau resort cantik di salah satu pulau tersebut. Nah guys, ini mampir ke rumahnya Mama Kia. Itu Mama Kia, jadi ada di desa Asilulu. Nah kita mampir makan siang, ini namanya lapat. Bener ya? Iya. Terus ada ikan asap sama lapat ini. Sama ya teman-teman biasanya nih, teman-teman Ambon tuh. Nah kita makan siang dulu ya. Nanti abis itu lanjutin perjalanan kita. Oke guys. Mama Kia makasih ya. Nah guys, jadi ini desa Asilulu. Jadi kawasan pesisir tuh ada masjid. Jadi sebenarnya yang terkenal di sini adalah pemandangan Pulau Tiganya guys. Nah di sebelah sana. Nah ini kita meluncur ke tujuan kita selanjutnya ya, karena udah sore nih. Yuk. Nah guys, kita mampir sebentar nih dari desa Asilulu ini. Wah ini ombaknya emang sekarang kan kenceng-kencengnya guys ya tuh. Gila, kenceng banget. Ini nih yang kalian bisa nikmatin dari desa Asilulu. Jadi pemandangan 3 pulau guys. Nih. Tuh, 1, 2, 3. Lebih jelas kita ke ujung. Ini ombaknya emang gede sih guys tuh. Sebenarnya lautnya bagus sih guys, warnanya biru-biru gitu tuh. Kelihatan kan ombaknya ini gede. Tuh. 1, 2, 3 itu ya guys ya. Iya itu harusnya Pulau Ambon 3. Nah pemandangan kayak gitu sih guys. Oke. Sebenarnya kalian bisa sih mampir ke sini buat santai-santai tadi. Terus ya lumayan lah ya. Sebenarnya ada beberapa area wisata, cuman kayaknya tadi tutup. Aku lewatin di jalan. Oke, habis ini kita lanjut ke tempat selanjutnya ya. Yuk. Nah guys, sepanjang perjalanan kita ini aku mampir ke salah satu tempat yang pernah terjadi suatu tragedi di daerah ini. Jadi kalian lihat nggak sih ada pasir-pasir ini, terus jembatan kan, terus sebelah sini juga ada pasir-pasir kan. Nah
ceritanya itu dulu di pasir-pasir ini ada suatu desa guys, tapi desa itu hancur karena air bah. Jadi di atas gunung sana itu ada bendungan yang nggak kuat nahan, terus akhirnya hancur dilibas oleh banjir bandang. Nah itu kejadiannya sekitar tahun 2013. Nama desanya adalah Desa Negeri 5. Akhirnya ya gini guys, benar-benar bangunannya tuh hancur ini. Jadi ini dulu tuh bangunan desa semua ini daerah sini, dan benar-benar hancur diterjang banjir bandang. Dan ya mungkin ada beberapa juga korban jiwa gitu. Jadi ya mungkin kita doain aja ya, semoga mereka tenang di alamnya. Oke. Nah habis dari sini kita lanjut lagi nih ke tempat tujuan kita. Yuk. Lanjut dari negeri Asilulu, kita lanjut ke negeri Kaitetu. Di negeri ini terdapat beberapa spot terkenal yang cukup bersejarah. Yang pertama ada Masjid Tua Bapak Ume Kaitetu nih. Ini merupakan masjid tertua yang ada di Maluku. Umurnya sudah mencapai 7 abad dan dibangun tahun 1414 Masehi. Meskipun sudah beberapa kali mengalami renovasi, bentuk masjid ini tetap asli karena tidak mengubah bentuk inti masjid sama sekali. Jadinya dapat dikatakan bahwa masjid ini sebagai masjid tertua di tanah air yang masih terpelihara keasliannya hingga kini. Nah guys, kita lihat sekilas ya dalamnya Masjid Tua Ambon ini. Jadi ini ada beduk. Beduk apa ini Pak? Ini udah lama umurnya. Jadi kalau yang pertama ini ada beduk untuk azan ya Pak ya, sholat ya. Ini juga udah tua umurnya, mungkin udah ratusan tahun juga ya Pak ya. Gitu guys. Terus itu ada penyimpanan. Ini mau kena untuk umum ya Pak ya. Untuk siapa saja yang datang, kalian boleh pakai. Termasuk ada Al-Quran kalau mau mengaji ya Pak ya. Terus di sini ada Al-Quran. Ini tahun berapa Pak Al-Qurannya? Yang ini apa yang ini? Ini berjanji. Berjanji? Iya. Jadi kalau yang di atas ini adalah kitab berjanji. Ya, jadi menceritakan tentang kisah Nabi dari lahir sampai wafat. Terus yang bawah ini Al-Quran asli tulis tangan. Ini usia berapa Pak? Itu di tahun 1500. 1500 yang Al-Qurannya ini ya? Yang Al-Quran. Kalau yang kitabnya? Sama ya, berarti ini usianya sama guys, 1500 tahun. Jadi ini sama guys, usianya dari tahun 1500. Sudah 500 tahun ya, 2023 sekarang. 500 tahun lebih guys. Terus ini Itu tempat pembakaran kendaraan. ini tempat pembakaran guys. Terus ini timbangan zakat fitrah. Oh iya, tempo dulu ya. Terus ada tongkat khotbah. Tuh. Oh ini asli dari Arab ya Pak ya? Oke. Tuni ulama. Terus yang di depan itu mimbarnya ya Pak ya. Itu juga udah kuno Pak. Misi. Assalamualaikum. Oh ya. Oh ini bikin sendiri atau gimana Pak mimbarnya? Mimbarnya usianya berapa? Sama dengan? Oh, ini mimbarnya katanya bapaknya sama dengan masjid ini guys. Jadi wah, udah lama juga ya Pak ya. Ini paling diperbaikin aja gitu ya Pak ya. Oke. Terus ini benar-benar desainnya ini masih dipertahankan ini. Ini benar-benar kayak nggak ada di upgrade, nggak ada dirubah apapun. Ini terlihat benar-benar ya masih kayak masjid dulu ya Pak ya. Oh gitu. Keren guys. Oh bapaknya sendiri dengan Pak siapa boleh? Ya, Tahu? Bapak sendiri namanya siapa Pak? Pak Japar Hatuwe. Pak Japar. Hatuwe. Pak Tuhe. Ya, jadi merebut sini. Udah dari kapan Pak jaga di sini? Jadi penjaga masjid. Baru setahun. Setahun ya. Tapi untuk jaga masjid di sini emang
ada turun-temurun atau gimana Pak? Ya, ada turun-temurun. Berarti dari keluarganya Bapak nih, Iya. dari dulu sampai Bapak sekarang untuk jaga masjid ini ya. Terus gimana susah dukanya jaga masjid ini gimana Pak? Mereka ada tapi di rumah. Jadi warga banyak yang juga membantu ya Pak ya untuk biayanya ya. Dari pemerintah sendiri Iya, ada juga ya. Oke. Nah gitu guys. Jadi seperti inilah kira-kira masjidnya. Ada acara apa aja Pak biasanya di sini? Ini kebetulan besoknya ada acara kita memperbaiki atap yang di atas itu. Itu bambu yang di luar itu besok kita mau kerja bikin setelan. Jadi mungkin perbaikan aja ya Pak ya. Terus untuk acara besar mungkin keagamaan atau apa? Acara yang nggak besar, kalau besar itu Mau dan ya emang mungkin soalnya ini udah kuno ya Pak ya. sedikit aja tuh di atas tuh. Ya apalagi sekarang musim angin ya Pak ya. Iya. Nih. Kayak gitu guys, ternyata bapaknya udah setahun di sini, cukup suka juga susah gampang ya Pak ya jaga masjid ya. Nah kalau gitu habis ini terima kasih banyak ya Pak ya. Ya habis ini mungkin kita lanjut ke sebelah guys ya, ke Benteng Amsterdam. Nah kalau kalian mampir ke Desa Kaititu nih, sekalian mau ke Masjid Amsterdam, kalian bisa sholat penghormatan masjid dulu, mampirlah ke sini, atau sholat biasa juga nggak apa-apa. Oke guys, kalau gitu kita lanjut ya ke tempat selanjutnya. Yuk. Nah guys, ini tadi kan kita bahas masjid tua. Jadi ini gereja tuanya guys, namanya Gereja Immanuel. Jadi pas banget sih seberang sama tempat terakhir kita, yaitu Benteng Amsterdam. Tapi ini kan udah mulai sore ya guys ya, jadi gerejanya juga udah tutup tuh. Nah gitu aja guys, kalau gitu kita langsung menuju ke bentengnya yuk, sana. Nah guys, aku udah nyampe di tempat selanjutnya nih. Jadi ini adalah Benteng Amsterdam, salah satu benteng yang paling bersejarah di Ambon. Jadi lumayan sih perjalanannya cukup jauh guys dari kota Ambon. Mending kita langsung masuk aja ya, nggak usah ngomong lama. Udah agak capek sih soalnya. Yuk. Selanjutnya ada Benteng Amsterdam guys. Tempat ini merupakan spot wisata paling populer yang ada di area ini. Lokasinya sendiri ada di perbatasan antara negeri Hilla dengan negeri Kaitetu. Oke guys, kita masuk benteng nih. Kita jalan-jalan singkat aja ya area bentengnya. Tadi kan kalian udah dengar penjelasan singkat ya dari bapaknya ya. Aku rasa udah cukup jelas sih, jadi aku nggak perlu ngomong panjang lebar lagi. Mendingan langsung kita jalan-jalan sekitaran nih, muter sambil lihat dalamnya seperti apa. Tanpa babebu. Karena udah cukup jelas. Nah ini kalau dari halaman depannya sebenarnya nggak begitu besar guys. Tuh, segini aja. Tapi kalian pasti penasaran kan sama dalamnya tuh seperti apa. Nah kalau gitu kita coba lihat-lihat yuk, kita muter-muter sekitar, oke? Benteng Amsterdam ini merupakan peninggalan Belanda yang sudah berusia ratusan tahun. Sebelum menjadi benteng, tempat ini merupakan loji milik Portugis untuk menyimpan rempah-rempah. Tempatnya ini tergolong strategis karena saat itu area Teluk Ambon merupakan jalur keluar masuk dari kapal-kapal dagang di Maluku. Setelah Belanda datang dan mengalahkan Portugis di tahun 1605, Gubernur Jenderal Jaan Ontens mengubah tempat ini menjadi kubu pertahanan. Sebenarnya aku sudah sempat wawancara secara lengkap mengenai benteng ini kepada penjaga bentengnya. Tapi karena keteledoranku datanya hilang guys. Jadi maaf ya kalau ada beberapa adegan yang kelihatannya hilang. Nah kalau gitu mending kita sekarang langsung explore area dalam bentengnya aja yuk.
Nah, kita coba sekilas masuk area benteng guys, tapi gelap sih. I'm not sure you can read. Ini lumayan kelihatan sejarahnya tadi. Tuh. Terus ini kosong guys, kan gudang rempah ya. Jadi ini notabene benar-benar gudang sih. Di dalamnya yang bawah ini kosong. Jadi kita langsung ke atas karena banyak banget orang foto tuh di atas. Yuk. Nah guys, ini udah di lantai 2, naik 2 lantai. Lumayan udah tinggi guys. Jadi ruang kosong besar. Kita ke arah sunset aja ya. Kayaknya aku mau sambil lihat sunset deh. Tuh. Jadi kayak gini sih. Banyak orang yang difoto dari itu guys, dari area. Jadi ini tak kasih tahu. Nah ini nih tak kasih tahu. Jadi biasanya mereka nangkring tempat kayak gini, terus temennya tuh dari bawah situ motoin, sama yang dari lantai 2 sana. Tapi viewnya oke ya, laut lepas gitu. Nah kayaknya aku mau closing di sana deh. Kayaknya sambil lihat sunset itu keren banget sih. Landscape-nya. Yuk kita ke sana. Oke, ini karena video penutupnya hilang, aku pamit sampai di sini ya guys. Jangan lupa buat jalan-jalan di daerah Lehi itu, soalnya banyak banget tempat bagus yang bisa kalian kunjungin. Kalau gitu, sampai ketemu di video berikutnya ya. Dadah.